rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pengajian ini. Semoga bisa tetap istiqomah untuk bulan depan. Ya, kemungkinan ini belum pulang saya kalau bulan depan ya, jadi mungkin 2 bulan lagi kita lanjut lagi. Hadirin rahimakumullah, perjalanan atau perjuangan dari Nabi Muhammad SAW itu memang luar biasa. Setelah perjanjian Hudaybiyah, ini perjanjian yang memberikan dampak yang luar biasa bagi perjuangan Nabi SAW. Dikatakan luar biasa karena perjanjian itu memberi peluang yang besar kepada Nabi dan umatnya untuk berdakwah. Jadi kali ini yang berdakwah itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi juga para sahabatnya mendakwahkan Islam kemana-mana dan mendialogkan dan mendiskusikan tentang Islam. Dan dengan cara itu Islam menjadi lebih mudah untuk berkembang, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, di mana Islam didiskusikan di seluruh dunia. Dan akibatnya sudah jelas bahwa orang akan masuk Islam. Jadi kalau ada orang mau bergerak sedikit saja menuju kepada Al-Quran, maka dia pasti akan menemukan hidayah di sini. Jadi orang-orang kafir itu kalau dia mau sedikit saja dia bergerak ke Al-Quran, dia pasti akan menemukan ini memang mukjizat Rasulullah SAW yang paling luar biasa. Dan kita melihat kalau Anda mau menyimak di dialog-dialog yang dilakukan di YouTube, baik itu terjadi di Amerika, yang terkenal di sana pendakwahnya itu Syabil Ahmad sama Syekh Utsman, atau yang di Inggris yang terkenal di sana ada Hashim, ada siapa namanya, Mansur, ada sebagainya, yang mereka berdakwah secara terbuka di corner itu, di taman. Dan itu tidak perlu perang, cukup dengan dialog. Kemudian di Australia, kalau di Australia yang terkenal malah perempuan, bekas penyanyi, namanya Lily J. Dan ada pendakwah lain yang melakukan. Dan jumlah orang yang beralih ke agama Islam itu di Amerika saja itu per hari bisa sampai 20.000 orang. Nah, dengan jumlah yang masif itu, yang mungkin di Eropa juga mungkin setara mungkin jumlahnya. Disitulah kemenangan Islam. Karena itu perjanjian Hudaybiyah
itu diambil oleh Nabi SAW demi memenangkan Islam itu sendiri. Jadi situasi perang itu tidak kondusif untuk dakwah seperti itu. Karena kalau orang sudah perang itu kecenderungannya ya musuhan itu kalau dikasih tahu itu kan susah gitu ya, diingatkan itu susah. Kalau orang musuh ya, yang musuh di dakwai ya susah. Tapi kalau situasinya damai, orang bisa mengkaji. Dan banyak orang masuk Islam karena ayat-ayat tertentu, tergantung bidangnya dia apa. Ada dokter masuk Islam hanya karena ayat Quran menyebutkan penampakan bayi di perut ibu itu akan seperti ini, gitu ya. Itu bahasa kalau orang dokter ngerti gitu, kalau kita mungkin tidak ngerti. Tapi begitu dia baca, loh kok ada ini di kitab sucinya orang Islam gitu. Yang mana pengetahuan ini baru diketahui baru-baru saja, maksudnya sekian tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu kok sudah ada di Al-Quran. Nah, dokter dia akan terdakwahi di situ. Ilmuwan kan, loh, ini kok ada ayat tentang teori penciptaan alam semesta. Nah, dia akan terdorong di situ. Ada lagi yang, loh ini kok Quran ini mengatakan bahwa matahari bersinar sementara bulan memantulkan sinar. Kok bisa? Kok ngerti gitu? Ini baru diketahui di abad ke-19. Nah, akhirnya orang ahli matematika, ya kalau dia mempelajari Quran itu dengan sungguh-sungguh, dia juga pasti akan masuk Islam. Loh kok bisa di dalam Al-Quran itu kata-kata setan dan kata-kata malaikat itu jumlahnya persis sama. Ya, kata-kata laki-laki dan perempuan itu jumlahnya persis sama. Kata-kata pokoknya hal-hal yang berpasangan itu jumlahnya persis sama, berlawanan itu. Kebaikan dan keburukan itu jumlahnya juga persis sama. Nah, kalau seperti ini mana mungkin dikarang oleh manusia. Nah, di situ orang itu menjadi sadar, ini nggak mungkin ditulis oleh manusia, apalagi manusia abad ke-7 Masehi atau di zaman abad ke-7 Masehi kan Nabi SAW, abad ke-6 ya, ke-6 7 Masehi. Mana ada orang zaman itu bisa mengetahui hal-hal seperti ini. Nah, disitulah kehebatan dari Al-Quran itu. Orang yang ahli bahasa juga demikian. Ini kok bisa menulis dengan bahasa seperti ini? Orangnya ummi itu buta huruf. Kok bisa orang buta huruf nulis seperti ini? Terlebih kalau orang itu mengkaitkan dengan kitab suci sebelumnya yang sebagian bunyinya itu masih terbunyikan di dalam kitab sucinya agama lain, walaupun kitab suci agama lain itu sudah berubah-ubah gitu ya, sudah banyak yang ngawur, tapi ada bagian-bagian yang benar yang bunyinya masih terlihat di sana. Seperti misalnya nanti ketika malaikat membacakan kepadanya, kemudian dia disuruh membaca, dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Itu kan persis dengan peristiwa turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi SAW. Itu ternyata ada di kitab suci agama lain. Nah, ini membuat orang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itulah yang disebut nasrullah, pertolongan dari Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, apa dampak dari ini di dalam sejarah Nabi SAW itu setelah perjanjian Hudaybiyah? Dampaknya sangat besar.
Karena waktu itu jumlah penduduk tidak banyak, sehingga beralihnya orang ke dalam satu agama, apalagi biasanya itu satu suku. Kalau di Arab itu begitu satu suku beralih, sukunya juga beralih, itu dampaknya sangat besar dari sisi kekuatan perang pada akhirnya. Ya. Nah itu juga yang terjadi, sehingga jumlah orang Islam itu bertambah, jumlah orang kafir itu berkurang. Dan terus itu terjadi every day, setiap hari sejak perjanjian Hudaybiyah itu disepakati. Maka setelah kemudian terjadi misi yang besar ke Mu'tah. Mu'tah itu perang antara orang Islam dengan kaum Romawi yang pada waktu itu belum pernah terjadi. Jadi itu adalah perang antara umat Islam dengan Romawi pertama kali terjadi itu di perang Mu'tah. Walaupun pasukan Islam tidak bisa dikatakan menang, ya, karena masing-masing pulang tanpa ada pemenang. Ya. Sebab kalau diteruskan pasukan Islam justru mungkin akan kalah kalau perang Mu'tah itu diteruskan, karena jumlah pasukannya terlalu besar selisihnya. Sehingga Khalid bin Walid itu menggunakan strategi untuk menarik kembali pasukannya. Jumlahnya selisih pasukannya itu terlalu besar, yang musuhnya terlalu banyak. Istilahnya itu kalau orang perang itu kan ada daya tahan fisiknya juga. Sedang bunuh 10 orang, musuhnya masih terlalu banyak untuk dilawan, ya tidak mungkin menang. Maka akhirnya ditarik mundur. Nah, tapi yang penting adalah, yang perlu kita amati adalah setelah terjadinya perang Mu'tah itu. Hadirin rahimakumullah, setelah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu bukan hanya mengikat Madinah dan Mekah, bukan hanya mengikat kaum muslimin di Madinah dan kaum musyrikin di Mekah, tetapi kabilah-kabilah yang ada di antara Mekah dan Madinah itu juga mengambil sekutu masing-masing. Jadi Bani Khuza'ah misalnya, dia memilih bersekutu dengan Madinah. Bani Bakar misalnya, mereka memilih bersekutu dengan Mekah misalnya. Dan mereka juga terikat dalam perjanjian itu. Maksudnya terikat itu begini, kalau misalnya orang musyrik menyerang Bani Khuza'ah, itu diartikan menyerang Madinah. Sebaliknya kalau orang Madinah menyerang Bani Bakar itu diartikan juga menyerang Mekah. Itu pelanggaran terhadap perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian. Nah, fakta-fakta seperti ini yang ada, fakta integritas, apa ya istilahnya itu? Fakta integritas, fakta seperti ini itu ditiru juga di zaman sekarang. Kayak doktrinnya NATO itu kan, setiap serangan kepada salah satu negara NATO berarti dianggap sebagai serangan kepada seluruh negara NATO. Kan seperti itu, doktrinnya itu seperti itu, butir perjanjiannya. Nah, ternyata itu menyontek dari zaman Nabi. Ya kan? Setiap serangan kepada satu kabilah dianggap serangan kepada seluruh kabilah yang bersekutu dengannya. Itulah mengapa Ukraina itu ngotot ingin masuk NATO. Karena begitu dia masuk NATO, Rusia tidak bisa nyerang lagi. Karena serangan terhadap satu negara NATO berarti serangan terhadap semua negara NATO. Nanti berarti pasti Rusia akan dikeroyok. Ya. Walaupun faktanya sudah dikeroyok gitu, tanpa masuk NATO juga Rusia sudah dikeroyok itu. Maka itu juga penting adanya sekutu. Karena itu Nabi SAW ketika melihat setelah perang Mu'tah itu pulang, yang dilihat Nabi itu bukan hasil perangnya, tidak hanya itu,
tetapi yang dilihat adalah apa sikap dari kabilah-kabilah di Syam ketika peperangan itu terjadi. Itu diperhatikan oleh Nabi SAW. Jadi ketika pasukan Islam ini bertempur dengan kaum Romawi, pasukan Romawi jumlahnya sangat besar. Perilaku dari kabilah-kabilah di sekitar wilayah Syam itu diperhatikan oleh Nabi. Mereka ini dukung kemana sih? Nah, ternyata ada kabilah yang mendukung pasukan Islam, ada kabilah yang mendukung pasukan Romawi. Nah, karena peperangan ini berakhir tanpa pemenang, maka kepulangan pasukan Romawi, mundurnya pasukan Romawi dari Syam pada waktu itu membuka peluang bagi Madinah. Maka Nabi SAW kemudian mengirim pasukan. Jumlahnya tidak banyak, karena kabilah-kabilah di Syam itu tidak ada yang punya pasukan besar. Ya, tetapi dukungan dari kabilah-kabilah ini penting secara politisnya, secara geopolitik kalau zaman sekarang namanya ya, secara geopolitik. Maka Nabi mengirim pasukan di bawah Amr bin Al-As. Nah, Amr bin As ini memang orang yang cerdik ya. Tapi kalau bagi orang Syiah itu menyebut Amr bin As itu bukan orang cerdik, orang licik. Tapi bagi kaum Ahlus Sunnah, Amr bin As ini sahabat Nabi yang cerdik dan politis, orangnya cenderung politis. Dia kemudian memimpin pasukan sekitar 300 pasukan, 30 pasukan berkuda. Ya. Pasukan itu kemudian menuju ke Syam. Nah, di Syam sendiri mereka menyadari bahwa posisi mereka dalam bahaya karena mereka ditinggalkan oleh pasukan Romawi begitu saja. Memang begitu kan kebiasaan orang Romawi itu gitu, dia yang penting kepentingannya aja, dia tidak melihat kepentingan orang lain. Maka ketika kabilah-kabilah ini menghadapi situasi itu, mereka juga membentuk pasukan. Jadi mereka hanya membentuk pasukan untuk menghadapi Madinah. Tapi pasukan itu terlalu lemah. Mereka tidak terbiasa terorganisir sebagai pasukan, ya, tidak terlatih, tidak seperti suku-suku di Arab. Akhirnya sebentar saja mereka bisa dikalahkan. Tapi jumlah mereka sangat besar. Lebih dari 500. Karena itu kemudian Amr bin As ini mengirim utusan ke Madinah menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ternyata mereka sudah menyiapkan pasukan dan jumlahnya besar. Kayaknya kalau bertempur ini bisa lama kalau seperti ini. Ya sudah, nanti aku kirim pasukan lagi. Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan tambahan di bawah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jumlahnya sekitar 200 orang. Nah, sehingga pasukan yang terkumpul sekitar 500 itu tidak banyak dibandingkan dengan peperangan-peperangan yang biasa dilakukan Nabi. Bahkan untuk perang Mu'tah saja ada 3.000 pasukan yang dikirim, ini cuma 500. Dan itu ketika Abu Ubaidah itu bertemu dengan Amr bin As. Namanya Amr bin As ini orang politis ya. Dia mengatakan, ini misi ini yang memimpin saya loh, kata Amr bin As. Kenapa Amr bin As mengatakan begitu? Karena Abu Ubaidah bin Jarrah bawa bendera sendiri. Dan memang sama Nabi SAW dia dikasih bendera sendiri. Tapi Amr bin As mengatakan, ini yang memimpin misi ini saya loh. Artinya komandonya biar satu. Dan hebatnya Abu Ubaidah bin Jarrah, dia menerima, ya sami'na wa ata'na. Saya ngikut saja. Nah itu, coba kalau zaman sekarang itu kan bisa jadi persaingan antar jenderal gitu ya.
Sekarang ini kan antar jenderal juga ada persaingan, itu yang satu dukung sana, yang satu dukung sana. Nah, kemudian berhasil pasukan Amr bin As ini menghancurkan pasukan ini, sehingga mereka kehilangan koordinasi dan kekuatan. Dan sebagian dari mereka juga masuk Islam atau dipaksa untuk menerima dakwah. Nah, dengan bergabungnya wilayah-wilayah itu yang ada di Syam itu ke dalam kekuatan Madinah, kemudian juga semakin banyaknya orang masuk Islam dari wilayah Mekah dan sekitarnya, maka perimbangan kekuatan ini semakin lama semakin besar. Kemudian ada satu misi lagi, yaitu ke Ghatafan. Kaum Ghatafan itu mereka juga menyiapkan pasukan lagi. Tapi pembentukan pasukan itu tidak berhasil terbentuk karena keburu diserang oleh pasukan Islam. Nabi SAW mengutus lagi, dan kali ini jumlahnya jauh lebih sedikit lagi yang dikirim itu pasukannya itu. Cuman nggak nyampe 30 pasukan, karena tugasnya cuma merusak konsentrasi. Jadi setiap orang mau kumpul bentuk pasukan dibubarkan, sehingga pasukannya nggak pernah terbentuk. Nah, situasi ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif bagi Nabi SAW bersama dengan kaumnya, dengan umat Islam, sehingga membuka pintu bagi Nabi SAW untuk melakukan penaklukan berikutnya, penaklukan yang paling penting dalam sejarah Islam, yaitu menaklukkan Mekah. Tetapi tidak mungkin tiba-tiba pasukan menyerang tanpa ada alasan. Nah, satu ketika Nabi SAW itu memerintahkan kepada istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, untuk menyiapkan perbekalan perang, karena beliau akan mengajak Aisyah untuk pergi dalam peperangan kali ini. Belum ada sahabatnya yang diberitahu, sampai Abu Bakar datang melihat anaknya. Loh, ngapain ini kok ada barang-barang ini disiapkan? Tanya Abu Bakar. Kata Aisyah, tidak tahu wahai ayah, pokoknya Nabi menyuruh saya menyiapkan ini. Kata Aisyah, ini persiapan perang ini, kata Abu Bakar. Ini persiapan untuk perang. Biasanya kalau mau Nabi mau perang, ini yang disiapkan. Ya nggak ngerti saya, kata Aisyah. Emang Nabi mau pergi kemana? Nggak tahu, kata Aisyah. Tujuannya kemana ini tidak tahu. Nah, 3 hari kemudian, 3 hari setelah Nabi meminta Aisyah untuk menyiapkan, datanglah utusan dari Bani Khuza'ah. Utusan Bani Khuza'ah melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian. Jadi ini gimana Abu Bakar tidak beriman kepada Nabi? Ya kan? 3 hari sebelum utusan datang, Nabi sudah memerintahkan Aisyah untuk menyiapkan sarana untuk pergi berperang. 3 hari kemudian baru ada laporan pelanggaran perjanjian, yakni Bani Bakar itu menyerang Bani Khuza'ah. Nah, pelanggaran itu akan dianggap sebagai peperangan antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah saja, seandainya tidak ada campur tangan kaum Quraisy Mekah. Ternyata kaum Quraisy Mekah itu memberi bantuan kepada Bani Bakar. Bukan hanya bantuan dalam bentuk logistik, tapi juga bantuan dalam bentuk tentara. Itu yang dilakukan oleh NATO kepada Ukraina. Bukan hanya bantuan senjata yang dikirim, tapi pasukannya juga ikut bertempur di situ.
Jadi ternyata orang kafir itu dari dulu begitu modelnya. Jadi maka jelas terjadi pelanggaran perjanjian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya nanti kalian pasti ditolong, kata Nabi SAW. Ini pasukan dari Khuza'ah ini yang laporan, yang akan pasti ditolong. Tetapi sebelum Nabi SAW mengirim pasukan, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, setelah utusan-utusan dari Khuza'ah semakin banyak yang datang untuk melaporkan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kayaknya sebentar lagi Abu Sufyan akan datang deh. Abu Sufyan pasti akan datang. Ngapain ya Rasulullah? Ya dia pasti akan minta perjanjian itu diperbaharui. Udah gitu pasti dia minta akan perpanjang temponya. Gitu. Jadi dia pasti akan datang untuk minta perjanjian diperbaharui dan temponya diperpanjang. Terus dan benar, ketika orang-orang kafir Quraisy itu menyadari bahwa mereka telah melanggar perjanjian, sementara mereka tahu bahwa Nabi SAW itu sangat memegang teguh perjanjian, maka mereka segera mengirim utusan, yakni Abu Sufyan, untuk meminta perdamaian dan perjanjian diperbaharui dan diperpanjang. Maka datanglah Abu Sufyan menghadap kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak menanggapinya, dicuekin aja sama Nabi. Akhirnya Abu Sufyan ini bingung, wah gimana ya? Dia sebagai utusan kan, utusan nanti kalau pulang tanpa hasil bagaimana? Akhirnya dia menemui anaknya, yakni Ummu Habibah, namanya sendiri Romlah binti Abi Sufyan. Ini adalah salah satu istri Rasulullah SAW. Jadi salah satu istri Rasulullah SAW itu adalah anaknya Abu Sufyan. Semoga masih ingat kalau yang mengikuti cerita ini dari berminggu pasti ingat bahwa Ummu Habibah itu asalnya hijrah ke Habasyah ya, dan dinikah oleh Rasulullah SAW dengan wali Raja Habasyah, wali nikah. Jadi wakil nikah. Jadi nikah itu bisa dengan wakil. Wali nikahnya Raja Habasyah, ya, ada wakil yang menikahi sahabat Nabi ya, yang menjadi wakil dalam pernikahan. Jadi sebelum dia sampai ke Madinah, pulang dari Habasyah sampai ke Madinah, masih di Habasyah dia sudah dinikah oleh Rasulullah SAW, sudah menjadi istri Nabi. Jadi ketika dia datang pas dengan masa penaklukan Khaybar bersama dengan Ja'far, maka Nabi SAW bersabda waktu itu, aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakanku, ya, kedatangan Ja'far atau kemenangan Khaybar. Ya. Sebenarnya ada ungkapan lagi di balik itu, ya, karena yang datang bersama Ja'far adalah istri beliau Ummu Habibah. Nah, ketika Abu Sufyan memasuki tempatnya Ummu Habibah, anaknya, itu tikernya itu dilipet sama sama anaknya, sama Abu Sufyan. Tiker yang untuk tamu itu dilipet sama Ummu Habibah. Kata Abu Sufyan, gimana sih nak kamu ini
aku ini kan bapakmu. Masa kamu lebih mencintai tikar itu daripada aku? Bukan begitu ayah, kata Abu Sufyan. Bukan begitu bapakku. Tapi tikar ini biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah kamu ini musyrik, masih musyrik, kamu itu masih najis, tidak bisa duduk di tikar ini. Wah, kamu ini rusak kamu ini, kata si Abu Sufyan itu. Nah dengan dialog awal seperti itu, maka lebih sulit lagi bagi Abu Sufyan untuk meminta tolong kepada anaknya. Sehingga akhirnya dia tinggalkan anaknya, terus dia pergi ke Abu Bakar. Dia pergi ke Abu Bakar, kemana ini? Aku mau menghadap, tidak bisa, kata Abu Bakar. Ini urusan Rasulullah, bukan urusanku. Aku tidak menguasai urusan ini. Ini urusan yang menguasai adalah. Tapi beliau tidak mendengarkanku. Beliau istilahnya aku ini dicuekin gitu, enggak. Tidak dianggap dan dicuekin. Ya bagaimana lagi, kata Abu Bakar itu. Coba kamu cari solusi lain. Akhirnya menghadap ke Umar. Sama Umar juga diberi jawaban yang kira-kira serupa. Dan bisa, ini semua kewenangan dari Rasulullah. Sampai Abu Bakar itu menemui Utsman, menemui Ali, sampai menemui Ali. Kemudian setelah menemui Ali, kata Ali bin Abi Thalib, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah, Ali bin Abi Thalib ini kan cerdas ya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dalam situasi ini? Ya, apa saranmu? Kata Abu Sufyan. Kan kita berdua tahu bahwa situasi ini pasti akan membawa pasukan Madinah ke Mekah. Situasi ini pasti akan membawa pasukan Madinah ke Mekah. Kira-kira seperti apa kesiapan dari pasukanmu di Mekah? Ya kalau dengan perimbangan seperti sekarang nggak ada harapan. Dan itu disadari oleh Abu Sufyan. Dan perimbangannya semakin berat kepada pasukan, kepada kaum muslimin. Jumlah kaum Islam kan tambah banyak. Ya kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Kamu kan pemimpin di sana. Apa yang bisa kamu? Gini aja, kamu jamin saja keselamatan semua orang. Kamu bilang kamu menjamin keselamatan semua orang. Apakah itu nanti akan mempengaruhi sikap dari Muhammad? Kata si Abu Sufyan. Jawaban Ali, ya tidak tahu. Ya tidak tahu. Apakah itu akan menyelamatkan kami semua? Ya tidak tahu, kata Ali. Pusing Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan kemudian menuruti saran dari Ali. Kemudian dia datang ke Masjid Nabawi. Kemudian dia mengumumkan, saya menjamin keselamatan semua orang di Mekah. Hanya dia menjadi jaminannya. Terus dia pulang ke Mekah. Sampai di Mekah ditanya sama orang-orang Mekah kan, gimana hasil visimu gitu kan? Gimana coba cara jawabnya Abu Sufyan? Kan pusing dia jawabnya, gimana coba? Wah, hasilnya seperti ini katanya. Aku mengumumkan di Masjid Nabawi, aku menjamin keselamatan semua orang. Itu saran siapa? Saran Ali. Terus bagaimana kira-kira jaminan tentang Muhammad tidak ini? Ya tidak tahu juga, Ali juga nggak punya. Wah, kamu itu dibohongi aja sama Ali, kamu itu dipermainkan sama Ali. Akhirnya, yang aku tidak punya alternatif lain, kata si Abu Sufyan. Aku tidak melihat alternatif lain selain itu yang bisa aku lakukan. Nah, itu yang terjadi. Dan memang betul bahwa Nabi Muhammad SAW itu kemudian tidak menyurutkan untuk membentuk pasukan yang akan berangkat ke Mekah. Maka dimulailah yang namanya Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Mekah. Nah,
bagaimana kisah penaklukannya kita akan dengarkan di pengajian berikutnya. Untuk kali ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Ini yang tadi disampaikan awal Pak Daud, 2 minggu ke depan Pak Daud tentu akan konsentrasi ke sana ya, ke Haramain ya. Ya. Nah ini saya pengen ini Pak, secara SOTK ke depan itu BPH dengan Direktorat Haji dan Umroh itu bagaimana gitu, akan seperti apa, ini kan penting sekali karena teman-teman perlu ketahui ini Pak Daud ini kan memang di BPH gitu, Badan Penyelenggara Haji Nasional. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya nggak ada hubungannya dengan ini pertanyaan tentang penyelenggaraan haji ke depan. Jadi memang benar bahwa ada keinginan untuk membentuk badan penyelenggara haji dan sudah dibentuk ya, kemudian diwujudkan. Tadinya keinginan politis saja tapi kemudian diwujudkan. Nah, badan penyelenggara haji ini akan menggantikan fungsi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang tadinya berada di bawah Kementerian Agama. Dan ditargetkan tahun 2026 itu sudah bisa dimulai. Namun demikian, sebagai penyelenggara haji dan umroh yang masih existing, ya, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh atau kita singkat Dirjen PHU itu tampaknya, dan Kementerian Agama secara umum itu masih enggan untuk melepas urusan haji dan umroh ini ke BPH itu. Tetapi karena ini sudah diputuskan secara politis ya, maka mau tidak mau itu harus dikejar. Tetapi kalau Badan Penyelenggara Haji itu memulainya dari tahun 2025 ini, maka yang terjadi adalah pelanggaran undang-undang. Ya, karena undang-undang haji itu masih mengamanatkan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Karena itu kemudian dilakukanlah usulan perubahan undang-undang yang sudah diajukan sejak tahun lalu dan sudah dibahas sampai sekarang, belum selesai. Jadi yang sekarang dilakukan itu adalah pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, kemudian perubahan tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, dua undang-undang ini sedang dibahas di Balik ya, Badan Legislatif DPR, khususnya yang paling sibuk di Komisi 8 DPR RI. Sampai sekarang masih dibahas maraton dan belum selesai. Masih ada tarik-menarik terhadap beberapa kepentingan. Sebenarnya bukan kepentingan, istilahnya mungkin keputusan politis. Yang pertama adalah apakah seluruh fungsi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu semua dialihkan ke BPH atau tidak? Itu masih tarik-menarik. Kementerian Agama menginginkan regulasinya tetap di Kementerian Agama, pelaksanaannya di BPH. Alasannya sederhana, sebagian pelaksanaan juga masih di Kementerian Agama. BPH ini belum punya jaringan sampai ke daerah-daerah. Sementara Kementerian Agama dia sudah punya sampai ke wilayah kecamatan, sudah punya. Sehingga kerjasama jauh lebih masuk akal daripada membiarkan BPH
mengurusi itu sendirian yang akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan haji. Nah, kemudian yang kedua, isu yang kedua itu adalah tentang apakah BPH ini nanti akan mengelola keuangan haji juga, sehingga BPH dan BPKH itu akan dilebur. Nah, ini juga ada dua madhab. Satu madhab menghendaki dilebur, satu madhab menghendaki dua-duanya masih tetap ada. Badan penyelenggara haji, landasan hukumnya masih keputusan presiden, belum undang-undang. BPKH, landasan hukumnya undang-undang. Nah, makanya undang-undangnya juga harus dirubah. Nah, ketika dirubah ini, apakah akan menghilangkan BPKH-nya atau mempertahankannya? Itu juga masih belum selesai. Jadi mungkin pada akhirnya komprominya, dugaan saya ya, dugaan saya ini komprominya adalah regulasi tetap di tangan Kementerian Agama, penyelenggaraan di BPH, dan keuangan tetap dikelola oleh BPKH. Tapi dalam penyelenggaraannya Kementerian Agama tetap dilibatkan untuk memungkinkan menjangkau masyarakat sampai ke level yang paling bawah. Kira-kira seperti itu Pak gambarannya. Makanya tahun ini Menteri Agama tidak berani menambah kuota, walaupun ada kuota tambahan tapi nggak diambil, karena maunya husnul khotimah. Gitu. Kalau itu Pak, peluang kita untuk yang pengajuan itu kalau tahun ini kelihatannya belum, ini tahun depan diajukan lagi, gimana saran Pak Daud? Pengajuan apa itu? Yang bantuan untuk rehab masjid kita itu, pengajuan proposal rehab masjid kita kan udah kita ajukan tuh ke BPH. Insya Allah nanti. Oh, ada peluang insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Enggak yang lain? Dari saya, Tat. Yeah. mengenai mujizat Rasulullah mengenai pembelahan bulan. Ya. Nah, itu apakah sudah ada bukan buktinya? Maksudnya apakah orang kafir itu sudah menemukan buktinya kalau misalnya bulan itu terbelah? Karena saya baca di selentingan atau di website itu memang ada, cuman istilahnya baru baru pembicaraan tapi belum sampai terbuktikan secara saintifis. Ya, itu di foto apa namanya? Apa istilah? Foto teleskop ya, foto teleskop. Itu memang ada citra pembelahan itu. Dan tentu orang-orang tidak ingin membesar-besarkan hal itu, karena itu dengan mudah nanti akan membuat orang berbondong-bondong masuk Islam gitu kan. Orang kafir kan tidak mau seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada, cuma tidak berani diekspos secara besar-besar. Jadi citranya itu memang citra pembelahan gitu ya, citra. Dan itu ajaib gitu ya, karena kok bisa gitu, istilahnya itu kok bisa. Seperti itu Pak, karena itu masih kan banyak yang penemuan yang tidak diungkap hanya karena alasan jangan-jangan di sana itu sebenarnya sudah ada kesadaran kolektif mengenai kebenaran Islam, tapi enggan dibuka ke umum. Dan sekarang kan mulai dibuka oleh mereka sendiri, yakni orang-orang sana yang masuk Islam. Itu kan membuka akhirnya
oh iya begini, oh iya begini gitu. Jadi tidak bisa ditutupi, memang kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Gitu. Sama yang pembantaian Palestina, apa orang Israel sama Palestina itu sebenarnya juga salah satu cara Allah untuk membuat orang kafir melihat, orang Islam tuh ini ya, apa istilahnya, dihajar apapun, dibunuh bagaimanapun, tapi tetap memperlakukan sipil, orang-orang sipil dari Israel tuh tetap humble gitu, nggak diapa-apain. Jadi malah orang Amerika sendiri sampai berbalik pemikirannya, tadi yang mendukung Israel menjadi berbalik mendukung Palestina. Ya, jadi gini, perang di Gaza itu memang secara kemanusiaan harus dihentikan gitu ya, karena memang ini pelanggaran kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Tetapi secara spiritual itu positif, secara spiritual positif. Maksud saya secara spiritual positif itu begini. Pertama, itu membuka mata orang mengenai kekuatan iman. Jadi orang-orang Barat yang tahu sendiri seperti apa situasi di Gaza, apalagi yang mereka yang datang ke sana atau yang melihat foto-fotonya juga. Komentar mereka itu seperti ini. Bagaimana orang bisa punya keimanan seperti itu? Ini keimanan model apa sih gitu? Sebenarnya diimani ini apa yang bisa seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menggelitik bagi mereka. Itu persis seperti yang pernah datang kepada saya. Jadi ada orang Nasrani datang kepada saya. Dia belum masuk Islam, karena dia masuk Islam itu 1 tahun setelah menemui saya, itu dia baru masuk Islam. Ketika dia menemui saya itu, dia mengatakan, saya kok tidak bisa menikmati ibadah seperti orang Islam beribadah. Maksud ibu bagaimana? Saya tanya. Maksud ibu gimana? Begini, saya itu ada di rumah sakit. Satu lot itu, satu kamar itu isinya 3 orang. Ini rumah sakit kanker, bukan rumah sakit biasa, rumah sakit kanker. Ngapain ibu di sana? Anak saya kemoterapi. Dia anaknya kemoterapi, jadi anaknya yang sakit. Terus, nah di samping itu, di samping saya itu yang di pojok sebelah sana itu ibu-ibu dengan anaknya juga, anaknya sedang terapi. Anaknya ini sudah divonis mati sama dokter. Istilahnya itu enggak maksimal 6 bulan lah daya tahannya. Satu ketika saya lihat ibu itu beribadah. Ini yang cerita orang Nasrani, cerita ke saya, ngomong ke saya. Ibu itu beribadah. Ya, kalau kita kan nyebutnya sholat ya. Pas di bagian akhir dari ibadah itu, kalau jadi kita itu sebelum salam itu, anaknya itu muntah darah. Muntah darah. Ibu itu dengan tenangnya, kata si wanita yang cerita ini, orang Kristen, ibu itu dengan tenangnya menyelesaikan sholatnya. Coba bayangkan tuh, sampai dia salam. Kemudian dia mengurus anaknya. Saya tidak paham orang bisa seperti itu. Saya beribadah kayak apapun, saya tidak bisa seperti itu. Ini ibu kok bisa? Akhirnya saya tertarik. Jadi apa yang mau ibu lakukan? Ya saya belajar tentang Islam. Tapi dia tidak masuk Islam juga sampai tahun depan, setahun kemudian dia baru masuk Islam. Setelah ketemu saya, setelah dia mengungkapkan perasaannya. Kemudian dia belajar sholat, bahkan belajar puasa. Bahkan di selama perjalanan sebelum masuk Islam itu dia sudah sholat, sudah puasa.
Nah itu ternyata ada kerinduan manusia terhadap kekhusyuan, terhadap kekuatan iman. Nah demikian pula orang-orang Barat ketika melihat ini orang sudah dibom kayak gitu, itu dia tidak mengeluh, tidak apa, dia tetap bertahan di situ, memperjuangkan tanahnya. Ya. Rumah sakit sudah digusur, sekolah sudah dihancurkan, semua sarana prasarana sudah. Secara normal itu orang pasti pergi gitu, tapi ini orang bertahan. Nah ini yang saya maksud secara spiritual itu positif. Akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang mereka imani? Al-Quran. Al-Quran itu seperti apa sih? Akhirnya mereka buka, mereka baca. Sesuatu yang sangat dicegah dan dihindari oleh kaum gereja. Ya, gereja itu kan paling takut kalau orang itu membaca dan membuka dan membaca Al-Quran. Yang ditakuti gereja itu kan dua, ya kan? Orang membuka dan membaca Al-Quran, atau orang membuka dan membaca Bible. Itu kan paling ditakuti. Karena kalau orang membaca Bible pasti masuk Islam ya. Itu kan bukan belajar Bible beneran. Ya kan itu banyak sekali petunjuk tentang bagaimana Nabi Isa itu sujud, bagaimana Nabi Isa itu berdoa kepada Tuhan, kok berdoa kepada Tuhan, kan enggak, akhirnya kan masuk akal ya kan gitu akhirnya. Bagaimana itu tadi ada malaikat nanti menyampaikan ayat ini, kemudian dia menjawab saya tidak bisa membaca, itu kan persis dengan kisah turunnya wahyu yang pertama. Kemudian ada ayat yang jelas-jelas yang pernah saya sampaikan di forum ini juga, yaitu di Matius 5:12 itu yang mengatakan nanti di akhir zaman itu Yesus itu akan didatangi oleh orang-orang yang mengatakan kepadanya, wahai Tuhan kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, mengenai dengan namamu. Apa jawab Yesus ketika itu? Yesus mengatakan, siapa kalian? Aku tidak kenal kalian. Pergi kalian orang jahat. Aku tidak kenal kalian. Nah, itu kan sudah jelas bahwa orang-orang yang menuhankan Yesus itu, yang mengatakan dia Tuhan, yang bernubuat dengan nama dia, ya, itu semua nanti akan jadi musuhnya Yesus. Itu sudah jelas disebut di kitab suci. Tapi mereka tidak berani membuka, makanya tidak berani orang. Tidak ada ceritanya orang Kristen menghafal Bible. Kalau orang Kristen menghafal Bible ya masuk Islam. Apalagi kalau mempelajarinya dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani. Bible yang ada itu kan Perjanjian Baru kan dari bahasa Yunani. Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu kalau dibaca itu masuk Islam. Disebut nama Muhammad juga ada di sana. Nah itu. Akhirnya dilakukan oleh orang-orang ini kan membuka Al-Quran, membacanya. Apa yang terjadi? Ya pasti berbondong-bondong masuk Islam. Karena itu adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu orang datang ke Al-Quran itu mempelajarinya masuk Islam. Jangankan yang mempelajarinya untuk benar-benar belajar, yang mempelajarinya untuk mencari kesalahannya masuk Islam. Orang dia tidak ketemu kesalahannya. Ada yang bertaksud 3 tahun dia mencari kelemahan Quran, akhirnya masuk Islam. Kan bagi dia ini nggak ada kelemahannya. Logis dong kalau saya memilih ini daripada kitab suci saya yang banyak kelemahannya. Di Bible banyak sekali pertentangan. Ya, di satu ayat disebutkan umurnya waktu jadi raja 22 tahun. Di ayat satunya umurnya waktu jadi raja 42 tahun. Dari mana bisa 20 selisihnya 20 tahun. Mana bisa? Ada satu lagu ini berkata kepada ini, jumlahnya waktu itu adalah 100. Di ayat yang lain bunyinya 700.000. Ya gimana orang bisa mengimani sesuatu seperti itu?
kitab sucinya saja nggak lulus ujian. Nah itu yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu mempengaruhi secara politis karena dia menambah jumlah pemilih kan. Nah pemilih kan harus diambil hatinya. Itu yang terjadi Pak. Ya, itu dari sisi spiritualitas satu sisi. Di sisi yang lain, orang-orang yang meninggal karena dibom dan dibunuh oleh tentara Israel, ini kan menambah penduduk surga, dan mereka malah masuk ke tempat yang bagus daripada di dunia ini kan. Dunia mereka menderita, tapi di akhirat kan begitu meninggal mereka justru dapat kebahagiaan. Dan secara spiritual seperti itu memandangnya. Tetapi secara kemanusiaan itu kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan. Ya. Dan memang sekarang kan adabnya sudah mulai jalan. Ya. Jadi Anda jangan hanya melihat dari sisi harus diadab gitu. Jadi di hati kita ini harus ada ruang untuk membuka ruang spiritualitas. Gitu. Karena disitulah rahmah itu masuk. Sejahat-jahatnya orang Israel masih ada peluang loh dia itu untuk menjadi muslim kalau didakwahi. Walaupun kejahatan perang tetap harus dihukum. Maksudnya orang itu, makanya di sidang di Den Haag itu kan menetapkan Netanyahu itu sebagai penjahat perang, ya, perang internasional, harus dihukum. Dan Allah sudah memberikan berbagai peringatan ini, baik di Amerika maupun di Israel. Barengan lagi, ini kebakaran barengan. Hari-hari ini bareng kebakaran New Jersey sama Yerusalem. Itu secara spiritualitas memandangnya begitu. Mungkin ada yang lain. Ini kan pelanggaran perjanjian juga oleh Israel ya. Pelanggaran perjanjian yang dicari-cari alasan. Mumpung sandera itu belum dibebaskan. Tapi sekarang keluarga para sandera itu sudah membuat lobby yang langsung menghadap ke Presiden Amerika. Ya, sehingga sekarang Amerika memilih untuk mengambil langkah tanpa harus konsultasi kepada Israel, karena Israel ini tidak mau mendengarkan saran-saran dari Washington. Ya, jadi Washington itu saran-sarannya tidak didengarkan saat ini. Saran dari Washington itu sudah jelas, hentikan peperangan, karena itu merusak geopolitik Amerika. Jadi peperangan di Gaza itu merusak geopolitik Amerika, ya, memperkuat posisi Cina dan Rusia, merusak geopolitik Amerika dan merusak Amerika di dalam negeri dari sudut pandang evangelis. Jadi evangelis melihat bahwa jumlah orang yang masuk Islam itu terlalu masif saat ini di Amerika, dampak dari perang di Gaza. Nah ini yang tidak kita lihat secara di atas permukaan tidak terlihat gitu ya. Tapi itu yang terjadi seperti itu. Satu lagi, kenapa Houthi Syiah malah membantu? Apakah ada pertimbangan politis atau memang benar-benar murni? Ya, wallahu a'lam. Kalau saya sih orangnya, saya nggak tahu ya kalau ini. Tapi saya orangnya itu husnudon aja. Ya, justru saya itu sebenarnya merasa malu bahwa kenapa kok yang membantu itu dari Syiah ya, tapi mungkin ada skenario lain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang Syiah pun akan banyak masuk surga gara-gara membantu Palestina. Kan enggak apa-apa. Yang penting kan mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu a'lam. Mungkin dari sisi itu banyak dari mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang perlu kita pahami, Hamas itu bukan Syiah. Itu yang orang salah paham, mengira Hamas itu karena didukung Iran dia Syiah. Tidak, dia bukan Syiah. Di sana itu Sunni Syiah itu kadang nggak jelas untuk jadi ukuran
karena ini ukurannya adalah politis. Sederhananya begini Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita menganggap bahwa Amerika itu memusuhi Islam di dalam setiap peperangan, enggak juga. Kepentingan mereka bukan itu. Kepentingan mereka itu ekonomi, hegemoni dan ekonomi. Buktinya di perang Balkan, Amerika itu berpihak kepada Bosnia Herzegovina yang negara Islam daripada Serbia yang Katolik. Di peperangan antara India dan Pakistan yang sekarang sedang terjadi, Amerika itu ada di belakang Pakistan. Ini urusannya bukan urusan agama, urusan politik, dan cuman agama memang ada pengaruhnya di situ. Karena itu yang diinginkan oleh Amerika itu bukan mencegah orang Islam, tetapi mengendalikan. Jadi bukan mencegah, tapi mengendalikan. Tetapi kalau jumlah orang Islam itu terlalu signifikan di Amerika, yang terjadi nanti adalah politik pasti akan bergeser. Karena ini masalah pemilih kan. Ini kalau kita mengukur sudut pandangnya itu rumit, memang tidak sederhana. Saya membayangkan para ahli strategi di Pentagon maupun di Gedung Putih itu menyikapi perang Gaza itu pasti bingung mereka. Dampaknya yang sangat masif terhadap Amerika, bukan terhadap Israel, terhadap Amerika dalam masa jangka panjang. Itu Pak yang bisa disebut. Satu lagi, apakah benar pernah ada hadis Nabi mengenai orang-orang Yaman ya, yang memuji-muji orang Yaman? Iya, iya benar ya. Banyak, bukan ada, banyak hadis Nabi yang memuji-muji orang Yaman. Kebenaran itu ada di Yaman, gitu. Tetapi bukan dalam konteks peperangan ya. Tapi dalam konteks dakwah, dalam konteks keimanan, dalam konteks dakwah. Jadi bukan dalam konteks peperangan, karena Yaman ini ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Jadi Yaman ini ada banyak macam ya. Jadi tidak semata-mata begitu. Tetap kita harus mencari tafsir. Karena banyak contoh-contoh budaya zaman Nabi itu banyak yang masih terpelihara di Yaman. Ya. Perilaku ulamanya, perilaku wanitanya itu masih banyak terpelihara di sana. Dan Yaman ini juga jangan dibayangkan satu tidak. Yaman itu ada rezim Sunni, ada rezim Syiah di Yaman itu. Ada dua apa ya istilahnya? Ada dua kubu lah di sana. Yang berperang tadinya berperang mereka. Tetapi karena bantuan dari Iran itu sangat masif, maka Yaman itu lebih dikuasai oleh suku Houthi. Houthi ini suku, ya, salah satu suku di Yaman. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung ke Syiah. Tetapi secara umum mayoritas Yaman itu Sunni. Nah, kalau pejuang Hamas itu Sunni semua. Cuma mereka mendapatkan dukungan dari Hizbullah. Nah, Hizbullah ini campuran Sunni Syiah. Dukungan dari Iran. Iran itu Syiah. Gitu. Monggo, masih ada lagi? Ya, sudah jam 6, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini.
Insya Allah kita ketemu lagi di 2 bulan yang akan datang. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa'inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa akrimna bis salamati wal afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah.